orang tua mau itu jadi pegawai negeri. Nah, jadi begini saya tanya, Mak, kenapa harus jadi pegawai negeri? Kalau ngana mau jadi pegawai negeri, itu derajat keluarga itu katanya mau terangkat. Kita bilang, apanya yang mau terangkat? 2004 itu saya lulus, alhamdulillah. Bukan mau bicara sombong, saya lulusan terbaik. Mana tahu, Game? Nggak tahu. Apa? Yang rumah sakit kan? Bukan UGD. Saya alhamdulillah Bapu umur 52 tahun sudah minta pensiun dini. Kalau kita kehilangan uang, masih boleh orang mau cari. Orang ini biar ada sekolah sampai S3. Tapi kalau kita harga diri laki-laki itu dibakar ya, bukan bercerita. Bagus saya di itu, saya ada kerja juga di Kementerian Haji. Alhamdulillah. Tapi saya putus kontrak ini. Apa sebab begini Bapu, saya pakai yang sebenarnya dari dulu saya ini orangnya kalau apabila maskulin. Dan itu yang saya suka dari Haji. Saya baca ini profil Haji, terus selalu banyak sekali hadis. Di politik itu begini yang saya selalu sampaikan. Ini kan air aqua namanya kan? Iya. Kalau orang politik, dia bilang ini bukan kopi. Kalau macam orang pergi di acara, dia undang di atas panggung, kita orang bilang, saya di sini menghibur teman-teman, saya tidak peduli dengan amplop. Yang penting isinya. Tapi jangan ada yang hati busuk. Ada yang ingin disampaikan kepada. Tidak mau berkembang. Karena yang saya tahu adalah kasihlah dia kebebasan, jangan takut orang ambil. Karena yang terbaik pasti tahu jaga hati. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau nggak mbak buka, kalau nggak mau mbak buka, bekasi besar suara. Bukan buka botol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung. Alhamdulillah. Kameramen bilang roll action. Alhamdulillah. Pajar dia boleh jambar util botol putih. Oke. Kali ini tema kita adalah ngobrol santai bersama Bapak Yasin. Kenalan dulu dong. Cuma lu yang udah kenal sama beliau, bukan dengan saya. Mohon maaf. Saya Fajar, Pak. Iya. Semua tahu ngene Fajar. Tidak pernah tertawa kan? Bapak kenal siapa, Pak? Dia mau bertanya itu. Kalau nama waktu lahir dikasih nama oleh Bapu, kakek Yasin Muhammad. Tapi nama unde. Oh iya, dulu ada nama unde. Tony. Nama unde itu Tony. Yasin ke Tony. Ya, ke Tony. Tidak beda jauh itu. Beda jauh. Yang Muslim ke nama yang ke Romawi ya, nama Romawi. Atau tidak usah tiba komen itu. Kenapa? Karena ada juga orang petaman, dia Yahya Noe, DB panggilan Uwot. Itu saya. Kamu bongkar-bongkar di sini loh. Selamat datang Pak Yasin di Duduk Keke. Oh, Duduk Keke. Iya. Jadi ini temanya Duduk Keke, ngobrol santai apa aja terserah. Ya. Nggak kenalan dengan beliau? Sudah. Kapan? Tadi sebelum action. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah. Bukan Pak. Bukan. Jadi teman-teman ini Pak, kalau ada pertanyaan-pertanyaan tolong dijawab seadanya saja. Baik. Yang sekarang bagaimana hari ini? Bagaimana? Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, wa syukurillah. Allah. Nggak usah pakai la haula wala quwata, cuma alhamdulillah wa syukurillah atau masya Allah tabarakallah. Hari ini saya dipertemukan dengan teman-teman adik-adik yang hebat. Alhamdulillah dibilang hebat ya. Anak-adik yang hebat. Siap. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tentunya dengan ridho Allah saya bisa bersilaturahmi bersama. Allah. Jadi kalau kita banyak bersilaturahmi, menurut ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itu bersilaturahmi itu akan memberikan kita umur panjang, insya Allah. Amin. Dan yang kedua akan diberikan
rezeki yang bermanfaat. Jadi kita duduk bersama ini ada dua. Insya Allah kita dapat umur panjang karena ridha Allah, dan begitu juga kita akan mendapat rezeki karena ridha Allah. Itulah pentingnya silaturahmi. Gitu Bapu. Iya. Barakallahu fi umrik, Pak. Barakallahu fikum. Iya Pak, ini bukan orang ulang tahun ini. Barakallahu fikum. Oh, barakallahu fikum. Ya. Ya. Belum ulang tahun ini. Ya ampun. Tapi kalau yang saya dengar Pak, Ya. mohon maaf ya Pak, Boleh. banyak yang sharing status katanya ikan gurame, ikan kardus, Cakep. ikan kardus di dalam gabus, Cakep. agar silaturahmi tak putus-putus. Cakep. Pinjam dulu 100. Apakah itu benar? Itu bagus sekali itu pantun. Pantun yang bagus, Mas. Bagus Yang yang di pantun. ujung itu yang tidak bagus. Gak usah dijawab itu, Pak. Begini, enggak. Enggak. Lebih baik kita memberikan sedekah daripada kita memberi hutang. Karena memberi hutang atau pinjaman itu itu juga akan memutuskan silaturahmi. Contoh, ini contoh ya, kasih contoh. Tidak usah. Contoh ini. Jadi contohnya begini, ada beberapa teman yang pingin membutuhkan uang. Sebenarnya orang yang datang itu memberikan datang ke kita untuk meminta bantuan itu, pinjam uang itu, memang berarti dia perlu. Iya. Berarti dia perlu. Iya. Kita yang akan memberi hutang itu harus ikhlas. Iya. Harus ikhlas. Dikasih saja. Dikasih aja. Mau kembali dengan tidak mau kembali itu urusan kedua. Oh iya ya. Itu urusan kedua. Cuman begini, apa sebab saya mengatakan itu putus silaturahmi? Kadang-kadang orang yang menghutang dan memberi hutang itu begitu ketemu di jalan, harusnya kan hutang, bukan masalah pinjaman dan hutang itu kan harus ada perjanjian. Iya. Mali watia mo bulota doi mehetuto puhadi ngalate insyaallah ahadi. Jo. Toh? Itu Ini ada perjanjian. ada perjanjian, ini boleh langsung harus diberi dikasih pulang hari Minggu. Nah, kalau sebenarnya hari Minggu itu belum ada rezeki, harusnya harus ada pemberitahuan Oleh yang orang memberikan ya, Iya. yang meminjam bolo maapu po data watia ini belum sempat untuk memberikan ganti karena masih ada uzur. Nah, itu di dalam agama cukup 1, 2, dan 3 kali memberi penundaan. Itu kalau saya lihat di fikih, saya nanti saya cerita itu apa sebab saya terlalu banyak belajar fikih itu, karena saya itu lulusan SD Al-Herat. Di SD Manado. Al-Herat. SD Al-Herat. Bukan SDN, Jadi ya? santri pesantren. Iya. Jadi disitulah soal pinjam meminjam itu sebenarnya bagus. Tapi paling bagus memberikan sedekah itu lebih baik dari memberikan pinjaman. Iya. mohon maaf. Dengar itu Kombe ya. Mohon maaf Pak Yasin, kemarin kan waktu di Jakarta Ya. ada temanku meminjam duit sama aku. Mama aku. Aku dan kau suka den kau. Iya. Dia meminjam duit sama aku sampai 3 kali ditunda. Maka itu bisa apa enggak ya? Soalnya kalau menurut saya, mohon maaf ya, kalau menurut saya itu nggak bisa. Tapi saya Arab malum. Orang yang meminjam ini dia non muslim, beda keyakinan dengan saya. Makanya kalau mungkin prinsip mereka lain, ya prinsip saya juga lain. Kalau kita sebagai muslim, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Tapi jangan berkeputusan atau mengambil cerita bahwa ini hanya perkara utang, jangan sampai kita berdua ini putus silaturahmi. Betul. Sebenarnya Pak Yasin punya penjelasan tadi itu sudah pas. Iya. Baru apa di hubungan agamamu dengan agamaku, ini masalah utang. Iya kan, orang ada pinjam. Dia Kenapa tangan curang sedikit? Iya, dia jadi gitu kan? Wow, gitu kan. Jadi begini Iya, Fajar. Iya, ya Allah. Stop. Tunggu, saya mau cerita dulu ini Fajar. Iya, Iya. saya. Fajar ini Iya. mungkin setahun yang lalu lah lagi booming. Ya. Booming ya. Ya booming. Wah, kebetulan ada teman saya dari Australia. Dia tanya sama saya, namanya Pak Ikwang. Pak Yasin, bukan main ada anak yang namanya Fajar dari Gorontalo itu hebat, dia punya wawancara dengan di entertain. Saya bilang yang pertama saya nggak kenal beliau.
Iya kan? Harus saya bilang saya nggak kenal. Jangan dianggap bahwa kenal. Nanti dia tanya lahir di mana, di orang mana kan nggak tahu. Iya. Jadi tapi saya bangga di situ, Fajar. Seorang teman saya yang tidak mengurus entertainment, dia cuma mengatakan bahwa ada orang Gorontalo. Dan di situ saya rasa bangga bahwa walaupun saya tidak kenal Fajar, baru hari ini ketemu. Saya juga. Ya, baru hari ini ketemu dan hanya saya nonton di podcast dan macam-macam apa namanya di lapor Pak, di banyak tempat. Terakhir kali saya bangga. Saya bangga bahwa alhamdulillah seorang Fajar, orang Gorontalo dari Suwawa begitu booming di Indonesia. Insya Allah ya Allah. Makasih. Gitu. Tapi kalau di Jakarta dia booming Pak. Kalau di sini bikin mas. Mau suruh jemput jauh sekali rumah. Mau bangun tidur. Gak salah mereka sendiri kan. Aku udah ngomong kan. Aku udah ngomong. Kata apa Meloi? Bisa potong kasih. Aku nggak motong. Cuma lu banyak bisa lu. Jadi barakallahu fi umrik Pak ya. Gua mah barakallahu fi. Lanjut. Tapi begini Pak, saya panggil Pak Haji boleh? Boleh. Saya sengaja harus mengatakan Pak Haji karena saya insya Allah mau ikuti. Amin. Bukan umroh Pak Haji lah. Tapi kan masih antri. Ya. Itu putar-putar. Baik Allahumma lakabak. Itu tawaf. Boleh mengenal lebih dekat tentang di Haji. Ya Haji ini kerjanya di mana? Karena saya dengar kan dari baca buku. Dengar atau baca? Pokoknya saya baca dari dengar orang. Tipe ini adalah seorang pengusaha. Apakah itu benar atau salah? Dengan pertanyaan. Aduh, air dulu. Itu saya punya. Jadi gini Bapu, saya ini anak Gorontalo yang lahir di Gorontalo, dibesarkan di dua daerah di Manado dan di Gorontalo. Saya ini orang Tapa. Di Sabla, orang Bulango. Jadi bapak saya itu marganya Abbas, bukan Muhammad. Jadi nama kakek saya itu, nama ayah dari ayah saya itu namanya Muhammad Abbas. Tapi ya mungkin karena terlalu banyak nama Abbas, dia kasih nama CBP nama itu Tu Muhammad. Padahal harusnya Tu Abbas kan. Kalau berarti ibu Yasin Tu Muhammad. Iya, harusnya Abbas enggak? Yasin Tu Abbas. Nah itu keluarganya itu banyak di Tapa, Mas Yono segala macam itu keluarga saya. Terus kalau dari ibu itu dari keluarga Talani. Itu rumah itu di rumah adat Gobel itu paling ujung itu ada namanya rumah tua. Dan kakek saya itu dikenal dengan nama Bapundeki. Bukan Bapu Ceki. Bapundeki itu biasanya orang-orang dulu itu kalau patah tulang, sakit, pergi di sana itu dia cuma mau kasih air, berjalan. Ada sedikit ilmu. Ada ilmu. Saya orang pernah waktu dia ada bakal Haji, 10 orang dia lawan Haji. Memang rumah sakit semua. Ada bajeng upah dia. Jadi saya itu lahir di Gorontalo, tapi umur 4 tahun langsung ke Manado. Kebetulan bapak saya di Manado. Nah di Manado itu saya tinggal di Kampung Texas, di Pasaran Poprimas. Kampung Texas. Ada nama Kampung Texas? Ada. Dulu itu, sekarang Jumbo. Ya. Tapi waktu saya masih lahir di sana masih kecil, namanya LLC, restoran yang paling bagus di Gorontalo itu, di Manado itu LLC. Nah di situ sampingnya itu Kampung Texas. Kampung Texas. Iya, Kampung Texas di Pasar. Ya pokoknya di situ tempat. Tapi ada masjid. Masjid Al Khairiyah, kan kebetulan bapak saya ketua Badan Takmirul Masjid di situ. Sampai tabakar. Ya, kan Kampung Texas itu kan 2 kali tabakar. Nah, saya di situ, saya sekolah SD, itu saya bilang saya SD itu SD Al Khairiyah di Kombok Luar. Saya santri SD Al Khairiyah, tapi begitu SMP, saya lulus tahun 81 SD, 82 saya sekolah di SMP Tapa. SMP di sini berarti. SMP di sini sampai tahun 83. SD di Manado. SMP di Tapa. SMP di Tapa. Itu negeri. Kan kalau SD Al Khairiyah kan swasta dia. Tidak iya. Kan dari Yayasan Al Khairiyah lah, dari guru tua.
di Palu. Nah, SMP saya di Tapa. Begitu lulus sekolah di Manado. Itu namanya SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas. Di Kalasei. Kalasei di Manado, di Kalasei. Tapi cuman karena saya lulus 85, 86, itu saya kelas 1 kelas 2 di SPMA Kalasei. Tapi lulusnya di Limboto, SPMA Limboto. Berarti pindah. Tunggu dulu. Pindah. SPMA ini apa? Sekolah Pertanian Menengah Atas. Jadi ada DP pertanian. Ada DP Biasa kan pertanian. cuma sekolah menengah atas. Sekolah Kalau itu menengah ada DP atas. Karena sekarang kan Sekolah Pertanian Menengah Atas. Saya satu lulusan dengan Ibu Fori Nawai. Ibu Fori. Satu letting dengan Ibu Fori. Tapi dulu itu satu apa namanya? Sama dengan SMP. SMA. Kalau SMP Tapa. SMP Tapa. Iya, saya lulus 87 di Limboto. 8586 saya di Manado, kelas 1 kelas 2 SPMA, kelas 3-nya lulusnya di Limboto. Pantesan saya ada cari-cari Haji, ini SPMA ini apa itu yang Jadi sekolah SPP SPMA. Ya. Ya kalau dia SPP SPMA itu Sekolah Pertanian Pembangunan, baru SPMA Sekolah Pertanian Menengah Atas. Oh, berarti saya soalnya baru dengar atau dulu namanya itu dulu atau sekarang sudah pindah. Sekarang sudah jadi SMK Pertanian. Oh, itu asal mulanya SMK itu dari dulu. Kalau itu kan DP nama, DP penyebutan agak tidak bagaimana agak kamu. Iya. SPMA. Nah, sekarang kan SMK Pertanian. Cuma dia pindah di belakang dia punya ada SMK Kelautan ada betul. Cuman lulus 87 itu kan saya langsung terpulang ke Manado. Balik ke Manado. Karena di Texas lagi. Di Texas lagi. Balik ulang ini. Iya, setelah lulus alhamdulillah ada pengangkatan. Pengangkatan pegawai. PNS. Iya, PNS alhamdulillah saya langsung hanya 8 bulan nganggur, langsung alhamdulillah menjadi ASN, PNS di Pemda Kota Manado di Dinas Pertanian. Yang saya bertanya itu 8 bulan nganggur itu ada apa sih Hadi? Batu nangang. Aduh. Cuma banyak mantan. Saya dengar tiba pulang lama di Manado. Saya memang lama di Manado juga tahun 75. Jadi apa? Di mana? Lama di Oto sih. Perjalanan, itu perjalanan. Mohon maaf Pak Yasin. Yo. Banyak kali itu pasti lucu. Memang 75 itu saya memang selama di Manado. Berarti Pak Yasin lulus S3 ya? Oh, nggak begini. Jadi saya tahu PS3 itu Pak Yasin, jangan dulu tangga PSD, SMS, SMP semua. Jadi begitu saya diangkat jadi pegawai, hanya 4 tahun di Manado, saya dikasih pindah ke Gorontalo. Karena waktu itu saya jadi ketua remaja masjid, BKP Remi waktu itu, BKP Remi, itu kan dulu ada namanya Pesona Nada. Pesona Nada ini apa? Itu kalau Pesona Nada dulu itu kalau orang menyanyi baru diputar itu ya judi lah. Berarti bagaimana ceritanya ini? Jadi begitu judi kita mau unjuk rasa. Nah kebetulan bapak saya wakil ketua DPRD Kota Manado, terus wali kotanya Pak Luki Kora, dia bilang aduh kalau begini, karena kan kita pasti namanya judi remaja masjid pasti akan unjuk rasa. Olehnya itu saya bilang ya sudahlah kalau begitu saya pindah aja di Gorontalo, dan alhamdulillah di Gorontalo saya nginap atau kos di depan rumahnya Pak Rektor. Pak Rektor. Pak Edi Wolok. Kalau Pak Edi Wolok almarhum kan, bapaknya Pak Edward Wolok. Itu orang tua saya. Waktu saya datang pindah ke sini di Gorontalo kerja di karantina di pelabuhan, beliau yang membina saya dan saya menganggap itu adalah orang tua. Berarti 4 tahun di Manado sebagai PNS. Pindah di sini. Pindah di Gorontalo. Di tempat yang sama atau di kantor yang berbeda? Beda. Jadi tunggu. 8 bulan saya itu nganggur itu. Selain Batunangan saya kerja. Usaha. Jadi ini usaha ini ya dari masih dari masih cowok. Cuman itu dulu itu begini Bapu dulu ya.
di tahun 89 itu orang tua paling suka anaknya itu pegawai negeri. Ya. Ya sampai sekarang Haji. Kenapa dia ini orang tua jadi jadi ini? orang tua mau itu jadi pegawai negeri. Ya. Nah, jadi begini saya tanya, Mak, kenapa harus jadi pegawai negeri? Sedangkan saya sudah ada usaha sedikit-sedikit. Jadi almarhum ibu saya bilang, kalau ngana mau jadi pegawai negeri, itu derajat keluarga itu katanya mau terangkat. Kita bilang, apanya yang mau terangkat? Papa anggota dewan. Kenapa harus dia bilang uti? Ngana ini cuma kita anak satu laki-laki. Saya dua bersaudara. Oh iya. Yang satu cewek perempuan. Jadi ngana uti yang kita mengharapkan untuk jadi pegawai. Ya sudah, karena ini orang tua, alhamdulillah dia berdoa saya lulus, tapi 4 tahun saya sudah pindah. Tapi di sini sejak saya di sini juga saya berusaha. Jadi selain pegawai itu saya ada usaha kecil-kecilan. Dari PNS jadi pengusaha juga. Pengusaha juga. Jadi Berarti jalan dua. sambil menyelam Tenggelam. Apa? pakai pelampung. Tenggelam Pak. Jadi Bapu saya di umur Ya, itu di umur berapa itu? 30 tahun Masih nyong-nyong, saya sudah Pak, ya? mulai. Istilah Enggak, Madaro tapi masih kan saya sudah nikah umur 21 tahun. Pas di nganggur tadi itu. Iyo. Gara-gara itu Bapak tunangan Tidak, itu. waktu apa? Sudah waktu pegawai 1 tahun. Pegawai 1 tahun baru itu langsung. Baku dapat dengan orang Minahasa, Keke. Keke. So di Orang Tonsea. Iya. Saya tahu yang Minahasa ini kan wow. Oh iya, Iya. Tonsea. Olehnya itu saya ini ada anak saya, Umi Kalsum. Dia 21, dia lahir tahun 93 ya? Oh 93. Oh, 2093. 93. 93. Yo 93. Tidak usah, biar saja. Fajar Tekondrong ada panggil. Terus saya Fajar begitu saya ada usaha, lupa ini mau kuliah. Astagfirullah. Lupa. Saya nanti kuliah itu tahun 2004, 2020. Itu 2020 sudah jadi PNS. Sudah jadi PNS. Tapi kan waktu itu kan paling bagus. Tapi saya itu pangkatnya golongan 2A. Dari golongan 2 saya ini. Dari golongan 2. Masih di bawah sedikit. Orang bilang Pak Jule. Ya. Iya. Jule. Masih DP. Jadi saya itu tidak ada niat untuk mau kuliah. Tidak ada niat sama sekali. Cuman kebetulan ada teman saya masih ingat, dan saya alhamdulillah dia itu kerja di Pelni. Namanya saya masih ingat, Lamson Omposunggu. Dia itu bawah. Tunggu Pak. Lamson Omposunggu. Dia kerja di Pelni Gorontalo. Dulu kan Pelni kan hebat. Tapi orang Manado itu. Ada orang Medan, Batak. Dia nama begitu. Ya, jadi dia bawa formulir, Pak Yasin, ini harus diisi. Kenapa? Pak Yasin kuliah. Nyanda guna Pak Yasin ini cerita begini, tapi nyanda kuliah. Harus ada gelar. Atau Pak Yasin begini Jo, Pak Yasin tanda tangan, nanti kita yang kasih. Jadi ya alhamdulillah. Ada saja orang-orang baik. Iya, ada orang baik. Jadi ya harus saya kuliah. Ya. Saya harus kuliah. Saya lulus tahun 2004 di UG, Universitas Gorontalo. Tapi saya di kampus 2. Di sini. Iya, di Muka RRI. Sebenarnya dulu kampusnya di Muka RRI, yang sekarang jadi Universitas NU. Ya. Dan sekarang kampus 2 itu ada di rumah makan Tamalate. Saya. Di Tamalate. Nah, saya alhamdulillah lulus tahun 2004. 2004 itu saya lulus alhamdulillah. Bukan mau bicara sombong, saya lulusan terbaik. Fakultas Ekonomi. Harus sombong. Iya, Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen. Saya masih ingat. IP saya 3,85. Bolos sadiki ampa. Apa itu gagaskan Bapak? Iya. Tidak pernah kuliah kan? Alhamdulillah saya dinobatkan dari lulusan terbaik 2004. Nah, setelah itu 2004 itu saya, S1 kan? S1, saya langsung kuliah S2. S2-nya di mana? S2 itu ada kerjasama antara UNG dan UGM. Tapi kerjasamanya harus kuliah. Dosen-dosen yang ada di UGM kasih kuliah di sini selama 2 tahun, sisanya itu kuliah di Jogja. Nah, saya alhamdulillah lulus 2004
Di S2 di UGM. UGM 2008 saya seangkatan dengan Funco. Funco Tanipu. Dr. Funco Tanipu. Yang saya jadi penasaran, mana tahu UGM? Nggak tahu. Apa? Yang rumah sakit kan? Bukan UGD, itu UGD. UGM itu Universitas Gajah Mada. Ngana maksud UGD Universitas Mada Gajah. Gawat darurat. Apa Universitas Majadur? Apa dulu itu dia itu? Iya. Jadi saya 2008 alhamdulillah lulus. 2008 di S2. S2. Saya sudah nggak lanjut S3 karena saya sudah konsentrasi di usaha. Sebenarnya kalau masuk ke S3 itu kan bagus, cuman kan S3 kan nanti paling bagus jadi dosen. Iya ya. Sudah jadi dosen. Nah saya mungkin tidak terlalu dengan untuk mau mengajar. Lebih baik orang bersilaturahmi begini, saling cerita, ada ilmu yang bermanfaat daripada namanya kalau dia dosen itu harus konsen kan buat kurikulum, buat segala macam. Sedangkan saya ada usaha. Ada teman minta maaf, minta saya jadi walaupun dosen apalah, hanya dosen istilahnya diminta itu jadi pengajar. Iya, hanya jadi dosen sementara atau dosen apalah namanya ada dosen satu terbang, dosen terbang atau boleh lah dosen terbang untuk masalah manajemen atau wiraswasta. Wirausaha. Jadi saya terima kasih, saya belum, karena kan namanya mau jadi dosen itu harus tanggung jawab. Sedangkan saya kan harus paling banyak bapu belum mampu. Saya paling banyak di luar mengurus usaha. Dan sebenarnya juga Haji, bahwa pelajarannya itu hanya 20% di sekolah. Betul. Ataupun selebihnya 80% itu berada di luar. Betul. Termasuk dengan bukan di luar juga mau cari. Maksudnya di luar itu di sini. Ini ada bercerita dengan Ti Haji. Ini 17 SKS ini. Itu mohon maaf Pak Haji, pertanda yang saya dengar dari cerita Haji. Hanya saya bukan pandang enteng dengan apa yang Pak Haji sampaikan. Panjang enteng. Enteng. Tapi jujur, sekolah itu tidak berjanji bahwa setelah lulus sekolah itu Anda akan sukses, tidak. Jadi gini. Dengar dulu. Ya Allah. Jadi begini Iya. Fajar. Kita wajib, bukan sekolah, wajib mencari ilmu. Ilmu itu di mana saja boleh. Tapi kan kata Rocky Gerung toh. Iya, sekolah itu ijazah itu hanya menandakan kita sekolah, tapi tidak menandakan untuk berpikir. Iya. Boleh juga itu. Alhamdulillah saya taman terbantu aja. Sampai sekarang tidak ada ijazah. Dia kelas 3 SD putus. Jadi gini, kan mungkin Bapu kaget. Saya ini kan ASN, ada usaha. Tapi alhamdulillah saya berusaha, tidak ada konflik kepentingan dengan di jabatan saya, karena berbeda. Tapi saya alhamdulillah Bapu umur 52 tahun sudah minta pensiun dini. 52 tahun sudah minta pensiun dini karena masa kerja saya sudah 32 tahun juga. Kebetulan ada teman mengatakan, Pak Yasin, kapan mau pensiun? Dia kurang tanya turun pensiun. Saya bilang saya mau pensiun lagi 6 tahun. Ini penasaran pensiun ini kenapa dia suruh cepat? Dia mau suruh cepat pensiun karena saya diminta untuk mengelola usahanya. Jadi saya ini Bapu yang Bapu sampaikan itu di kurikulum berarti seorang usaha. Iya, saya itu ada usaha sendiri. CV Dian Tama Agroindo. CV Dian Tama Agroindo itu bergerak di bidang pest control dan bidang fumigasi. Apa itu? Jadi fumigasi? Pest control itu mungkin begini Bapu. Kalau Bapu mau pergi di hotel, mau pergi di restoran, di hotel aja dulu. Kalau mau naik lift, ada kan jaga babunya. Oh iya. Iya kan, jaga bunyi begitu kan? Ajak semprot. Nah itu namanya pest control untuk pengharum ruangan atau bukan, dia memang semacam pengharum ruangan tapi dia antivirus. Bakteri. Mematikan bakteri radikal bebas. Terus kalau Bapu juga mau pergi di restoran, coba Bapu lihat di kiri kanan pagar itu.
kalau kirim pagar itu ada kotak model begitu. Ya. Itu namanya pekerjaan pest control. Itu racun tikus di situ itu. Oh, saya pernah waktu di domestik. Itu ada yang segi-segi amplop itu. Betul. Itu racun tikus. Jangan itu yang ada pergi di restoran itu dipakai anak buah staff. Oh, bukan. Itu Rentokil. Apa itu Rentokil? Rentokil itu adalah perusahaan internasional. Dia kerjasama dengan saya untuk bidang pest control. Berarti banyak cabang-cabang ini. Oh iya, banyak sih. Banyak. Kalau Rentokil kan perusahaan dunia. Tapi kan di namanya perusahaan, apalagi perusahaan sendiri kan, pasti aja itu naik turun. Bagaimana itu mengatasi? Oh ya, jadi gini Bapu. Jadi selain juga itu saya Sefedian Tama, saya juga diminta oleh teman saya yang kenal sama Australia itu, dia bilang Pak Yasin tolong bantu saya karena beliau ada di Australia, tolonglah Pak Yasin pimpin perusahaan saya jadi direktur utama di PT Gorontalo Pangan Sejahtera. Oh iya ini. Nah, Gorontalo Pangan Sejahtera itu beda lagi. Kalau Sefedian Tama itu sahamnya 100% milik saya dan anak saya, kalau Gorontalo Pangan Sejahtera itu 100% itu milik dari teman saya yang ada di Australia dan dia minta saya jadi direktur utama. Nanti di situ soal ekspor jagung, insya Allah mungkin ini kita akan jual pupuk yang non subsidi. Dari sini ke sana atau sana ke sini? Kalau ekspor kan dari sini. Oh, dari sini. Karena dia sudah lihat 3 tahun terakhir ini karena dia di Australia agak sulit untuk mengurus dokumen-dokumen, sehingga saya bilang sudahlah Pak Yasin bantulah saya. Jadi itu Bapu ada 2 perusahaan, satu memang manajemen yang saya tengani dengan anak-anak, satu itu manajemen dengan teman. Jadi ada satu dengan mitra, satu milik sendiri. Ya luar biasa sekali. Dan ini harusnya kan itu kan dari muda sampai sekarang masih menjabat sebagai direktur juga. Jadi begini Pak Pu, ada istilah ini bagus ini. Yang pertama orang hidup itu, yang orang mau hidup itu cuman satu orang mau jaga, soal kepercayaan. Iya. Orang mau kemanapun harus dipercaya. Karena begini, kalau kita kehilangan uang, masih boleh orang mau cari. Iya tak? Ya, Pak. Kalau kita kehilangan teman masih mau dapat. Betul kan? Nah sekarang kalau orang hilang kepercayaan, kita mau tanya, masih berapa enggak itu kepercayaan? Kalau kepercayaan sudah hilang, tidak ada yang mau dengan orang. Olehnya di hidup ini harus orang minta adalah bagaimana di diri kita itu dipercaya orang dan minimal jangan menzolimi orang lain. Iya. Itu modal itu, pohongi itu orang-orang tahu bilang pohongi. Orang ini biar ada sekolah sampai S3, tapi kalau kita menzolimi orang dan sudah tidak dipercaya orang, mau bagaimana ini hidup? So tidak ada yang Bapak kira. Betul. Tapi ngomong-ngomong Haji ya, Haji ini kan kalau saya lihat-lihat dia cara bercerita energik, baru terlihat juga ini pakaian maskulin apa kayaknya Ki Haji ini zodiaknya dia Aries. Oh Aries. Mampu tahu. Dia baca. Dia baca di Facebook. Aries. Aries tipe ini. Berarti 12 April. Iya. 12 April. Saya baca juga. Tapi ciri pada apa itu maskulin? Tiba aku bilang maskulin, apa itu maskulin? Kita belum mau tanya. Nggak bilang tanya. Bisik tadi maskulin nggak tahu. Maskulin terbagi atas 2. Mas itu orang Jawa. Kulin itu kuliner. Ya. Oh, berarti mas-mas kuliner. Jadi Bapu tadi saya lanjut. Setelah kita dipercaya oleh orang, di hati kita juga jangan terlalu banyak berburuk sangka. Iya kan, orang mau berburuk sangka dengan orang lain. Kalau kita berburuk sangka dengan orang lain, hati kita pasti jadi hitam. Sempit. Jadi sempit. Iya kan? Jadi sempit hati kita. Tiba ini semua begini, tiba ini semua begini. Jadi semua berburuk sangka. Semua sakit sendiri. Semua stres kan? Betul itu. Yang bikin orang sakit itu adalah terlalu pikiran sendiri kan. Hidup jadi sengsara. Nah, olehnya itu dalam prinsip hidup saya itu ya sudahlah, jangan terlalu banyak berburuk sangka dengan orang.
Ya. Enjoy aja lah. Betul. Iya. Jadi kalau orang macam dorang dua ini aja, dorang dua ini saling berburuk sangka. Kan tara di muka. Siapa hitam? Dia apa? Jangan rasis. Terus yang tadi Bapu bilang kasihan apa tidak ada ijazah. Tidak ada. Jadi gini. Bagi saya mungkin mudah-mudahan ini jadi juga inspirasi teman-teman. Motivasi. Torang bekerja yang penting halal. Iya. Iya kan? Torang bekerja itu yang penting halal. Mau di got, mau di keadaan begini, mau wangi, mau bobo suar, iya kan? Yang penting halal pasti akan diridhoi oleh Allah. Karena jadi bukan berapa banyak orang punya uang, tapi berapa berkah. Ya, betul. Saya baru dapat Karena begini, harga diri laki-laki itu dibakarja, bukan bercerita. Iya. Betul tuh. Harga diri laki-laki itu dibakarja, bukan bercerita. Bukan dibacerita. Jadi kebetulan dia ada kerja di salah satu tempat motor. Kalau dia kerja di Rubel. Bilang saya tidak apa-apa, kita tidak mau bilang sebagai sopir, sopir pribadi. Cuma yang nganggur di sini ini bolos saya. Lihat saya banyak bercerita. Tidak Bapu. Jadi Bapu jangan ini jadi pikiran negatif. Jadi jangan. Mau bagus saya di itu, saya ada kerja juga di Kementerian Haji. Alhamdulillah. Tapi saya putus kontrak ini. Siapa tahu ini tembus sampai di Kemendikbud. Jadi harga diri laki-laki itu di situ. Ya. Iya, jadi mau apapun dia, mau bekerja di bengkel, mau bekerja di mana, jangan kau dapat cuma ini bobo harum, kan meja begini itu. Apa sebab begini Bapu? Saya pakai yang sebenarnya dari dulu saya ini orangnya kalau apabila maskulin. Iya. Dari dulu lah, teman-teman pasti tahu. Kalau bahasa Manado ini neces. Iya. Karena begini, saya itu selalu berhadapan dengan para pengusaha. Ya. Oh iya betul. Jadi berhadapan dengan para pengusaha. Memang ada juga para pengusaha cuma pakai celana pendek, pakai kaos. Naale itu pengusaha juga. Cuman karena saya berhubungan dengan usaha yang tingkat kepercayaannya itu tinggi. Maka saya harus tampil yang maskulin. Iya. Yang neces lah. Contoh. Yang saya kasih contoh. Jadi gini. Saya bercerita mengenai ekspor jagung. Ekspor itu kan miliar-miliar. Iya. Terus kalau datang di satu perusahaan, kon DP kos kaki tarabe, tuh, dorang tak percaya itu. Iya. Dari penampilan saya. Penampilan dia bilang, tak saja percaya. Iya tuh, nanti dorang bilang dari mana dia ini. Jadi saya selalu tampil, dan ini saya juga tampil dari begini, dan teman-teman juga. Karena saya selalu mewakili teman-teman, Pak Yasin ke sini, Pak Yasin ke sini. Ya udah, dia kasih saya untuk ada uang khusus untuk beli baju. Tapi saya budget juga ada budget juga mau beli baju, dan mungkin teman-teman tahu saya juga selalu memberi sedekah hadiah kepada teman-teman. Ya, jangan dulu berharap, Pak. Jangan dulu berharap. Saya memberikan teman-teman karena apa? Ada hadis Nabi Muhammad. Ini yang saya suka. Tahabu. Kalian salinglah memberikan hadiah. Ya, insya Allah yang menerima dan yang memberi itu akan diridhoi oleh Allah, dan saling kasih mengasihi. Itu yang tahabu. Dan itu yang saya suka dari Haji. Saya baca ini profil Haji, terus selalu banyak sekali hadis. Jadi ada quotes li Haji dulu, baru didukung dengan hadis, baru kesimpulan. Iya, ini saya lihat juga ada di sini. Iya, seperti ini ada quotes di sini kan. Ya, silakan. Saya ada temannya yang bisa membaca kelas 3 SD. Oh iya. Iya. Yang baca itu. Iya, jadi kita cepat ngana baca. Jadi saya kaget juga ini dibaca ini. Jadi gini, kebetulan anak saya dua. Iya. Dua wanita. Dua wanita. Mbak ini pun. Dua wanita. Ya kalau ini sok kawin, saya dapat suami. Tapi yang satu lagi kuliah di Jogja. Alhamdulillah Tekomi tidak kuliah. Baru. Jadi gini, saya itu tentunya selaku kepala keluarga itu
ada satu yang harus orang jaga. Siapa yang sudah berkeluarga, jagalah keluargamu dari siksaan api neraka. Jagalah keluarga. Itu inti itu jadi kepala keluarga. Jangan orang so asal-asal mau bacalek, mau apa, terus. Tapi sampai anak orang tidak tahu bagaimana. Ya, keluarganya orangnya. Jadi harus orang. Saya sebagai imam tentunya harus yakin dulu. Apa sebab saya tidak mau berpolitik? Saya harus yakin dulu. Saya harus didik anak-anak saya, istri saya, anak mantu saya untuk jangan masuk neraka. Itu utama. Sampai itu kenapa belum mau masuk politik? Itulah mas. Karena begini, di politik itu bagus sebenarnya. Cuman saya itu orangnya kan to the point. Di politik itu begini yang saya selalu sampaikan. Ini kan air aqua namanya kan? Iya. Kalau orang politik dia bilang ini bukan kopi, ya pasti. Karena kalau dia bilang kalau orang politik bilang ini aqua, berarti dia kan akademisi. Karena kan ilmiah bahwa memang betul. Tapi kalau orang politik dia bilang ini bukan kopi, so jadi bingung kan? Ya memang bukan kopi, tapi dia nggak mau bilang ini air. Dia bilang langsung. Iya, dia tidak mau bilang langsung. Itulah orang politik. Sama ada yang begini aja kan? Kalau macam orang pergi di acara dia undang di atas panggung kita orang bilang saya di sini menghibur teman-teman, saya tidak peduli dengan amplop. Yang penting isinya. Kan begitu biasanya politik juga masuk di situ itu kan. Tapi alhamdulillah kenapa orang undang Ki Haji ini sebenarnya orang cuma mau mencari ilmu bagaimana menjadi pengusaha yang sukses. Kemudian yang kedua adalah itu kenapa tidak mau terjun karena seperti yang saya dengar tadi, orang harus memimpin keluarga dulu dengan baik. Seperti tadi yang dijelaskan. Kalau sudah boleh orang memimpin keluarga, sudah oke, baru kita bisa memimpin masyarakat. Karena ini Bab, membahagiakan seorang istri dan anak itu merupakan penyebab lancarnya rezeki bagi suami dan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Baru dia baca kesan tadi itu Haji. Betul. Karena tahu kesini itu quotes di siapa? Iya. Quotes di Haji. Iya, ada baca. Iya quotes ini, itu quotes di Haji. Baru dia dukung lagi dengan hadis Nabi Muhammad. Jadi gini Bapu, anak saya kan perempuan. Saya nak mau anak saya perempuan itu kasihan. Apalagi ini anak-anak tahu bagaimana kehidupan saya mendidik mereka keras. Tiap hari saya WA, Tata, Ade, Wendy, jangan lupa sholat. Tanya sama mereka. Tiap hari itu saya harus bilang sholat. Karena hidup ini ya cuma mau ruku dan sujud. Masya Allah. Iya kan? Saya itu tanya sama anak-anak saya. Pokoknya jangan lupa sholat Tata, Dek, jangan lupa sholat. Itu terus yang saya bilang. Sampai saya insya Allah akan bilang begitu sampai saya dikubur. Karena apa? Yang penting saya sudah disaksikan oleh Allah. Saya mengajak anak-anak saya, keluarga saya untuk sholat. Subhanallah. Iya kan? Jadi gitu. Jadi saya itu bukan berprinsip. Tetap kita hidup berkeluarga, harus berinteraksi dengan teman-teman, tapi yang paling utama adalah keluarga. Nah, keluarga itu harus saya penuhi kebutuhannya, Bapu. Iya kan? Tapi 1000 tahun satu kali yang lahir yang macam ini aja. Soalnya saya papa ini kalau sempat telepon pas saya bukan bekas ingat sholat. Kirim dulu doi biar 500. Kasih. Saya ada kasih aja. Iya kasih. Biar nanti saya di rumah tidak mau. Tidak. Jadi begini, bakti anak kepada orang tua itu, ya saya bilang sama anak-anak. Iya. Bakti anak kepada orang tua apapun. Yang penting jangan mencuri. Iya. Dan itu tetes keringat, tetes darah kalau ada luka itu akan menjadi saksi di yaumil akhir, kata Ustadz loh, akan menjadi saksi bahwa itu akan meringankan Bapu punya hijab di neraka. Ya Allah, sangat dolom sekali ini. Bukan dolom, karena begitu itu hidup. Iya sih. Maksudnya kan? Dari sekian banyak orang yang maksudnya kita panggil wawancara, kita panggil ini sangat dolom dan ini episode yang paling dolom. Dolom. Nah, Nah, olehnya itu saya punya prinsip begini. Saya ini mau berteman. Apa siapa mau berteman? Mau berteman hari ini sudah selesai urusan, besok saya lupa. Hari ini baku perlu, baku dapat, akhirnya sudah selesai. Tapi saya paling suka itu bersahabat. Bersahabat itu insya Allah dunia dan akhirat itu akan jadi saksi
bahwa saya, Bapu, Fajar, Pokai dan teman-teman sekalian itu pernah hari ini tanggal 3 Januari 2024 jam 9 ada bersilaturahmi memberikan suatu pandangan-pandangan tentang hidup itu harus pakai jalur yang sebenarnya. Iya. Itu kan saya sudah bilang soal kerja, biar orang bobo busu, biar apa, tetap orang bekerja. Karena itulah kehormatan seorang laki-laki itu di bekerja. Ini yang begini kan orang bekerja. Dan ini Haji bakal lama sekali kita orang akan bahas masalah kehidupannya ini. Cuma apalah daya baterai dari ini kamera ini kan orang harus mungkin kita bisa ketemu jangan di podcast. Kita bisa ketemu di kapan saja. Boleh. Sharing masalah kehidupan, mungkin bisa jadi guru spiritual dari Orlando TV. Teman-teman ini terus terang banyak sekali masalah yang mereka ceritanya ke saya. Dan saya malah sekali tapi alhamdulillah kita semua yang ada di sini ini Haji adalah anak-anak muda yang walaupun banyak masalah tetap mengingat yang namanya orang tua dan juga kematian tidak pernah ingat kematian kamu. Fajar bukan kita. Tapi ada yang hati busuk. Ada yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda seperti kita ini Haji. Iya. Jadi begini. Ini saya tulis ini dan mudah-mudahan ini bisa torang. Jadi ada 3 hak kita ini semua yang harus torang pegang, junjung tinggi. Yang pertama adalah jika engkau tidak memberikan manfaat kepada orang lain, tapi jangan engkau merugikannya. Jadi kalau torangnya nak kasih memberi manfaat, tidak apa-apa, tapi jangan torang kasih rugi pada dia. Yang pertama itu. Terus yang kedua, jika engkau tidak memberikan kesenangan, maka janganlah engkau membuatnya dia sedih. Jadi begitu Bapu. Jadi setatigo ti Bapu. Aduh saya sekali. Mohon maaf aja kemarin itu kan kita membahas. So ada di sini kayaknya. Kita bahas apa yang dia ceritakan. Mungkin ada salah paham. Hanya bukan orang membuat dia sedih atau marah ke kita pada. Kita pada butinul mah kita pada kita pada maunya tapi maunya apa maksudnya atau maunya ini kita pada ini membahas tentang kemarin apa yang dia bahas dengan yang orang tahu ya itu orang jelaskan. Orang bukan bermaksud untuk menyedihkan beliau, bukan mengeluarkan beliau, mengeluarkan air mata beliau, tapi orang membahas yang orang tahu dengan orang punya strategi sendiri yang orang tahu cerita yang dia bahas kemarin itu ternyata ada sedikit berbeda. Itu DP kata kunci yang ketiga. Kan saya bilang ada 3 hak. Masih ketiga Jadi Fajar, kalau orang itu hidup, Pak. Kalau kita tidak bisa memuji seseorang, bakal tidak memuji, tapi orang jangan mencela. Kalau kita tidak bisa memuji, tapi jangan orang mencela. Itu tolong canangkan baik-baik, camkan baik-baik di hati, orang hidup jadi enak. Yang pertama yang saya bilang, nggak usah campur orang pe urusan. Kalau orang mau campur dengan orang pe urusan, susah juga. Hidup, coba gini terus ini hidup ini tuh. Romi, saya tidak mau ikut campur dengan urusan orang. Jadi mungkin kalau yang itu memang harus bercampur kok. Jadi olehnya itu saya sampaikan bahwa hari ini mungkin bukan hari yang terakhir untuk orang ketemu toh. Ini awal. Saya siap aja saling WA. Pokoknya tahu lah ketemu di Warkop Amal, tapi belum mampu. Kalau orang baku dapat baku togor. Tapi biasanya kan saya jujur saja baru kenal teman-teman semua. Romi semua baru kali ini kan. Cuma ya nantilah insya Allah ketemu saling memberi salam lah. Memberi salam. Belum apa lain kali juga di jalan orang ada fokus, nguni ada togor terus dapat jangan bilang sombong. Itu enggak boleh. Boleh. Karena biasanya orang begitu Pak. Kalau misalnya ada batogor tidak bahagia berarti lagi fokus. Tergantung orang. Oleh itu ada bilang toh itu 3 hak itu orang harus pegang terus. Ini itu orang kalau jadi begitu orang mau tidur enak. Tidak ada beban. Olehnya itu hidup itu orang harus maksimalkan dengan
beribadah. Iya. Dan juga perlu kami ucapkan juga terima kasih kepada Pokai Haji. Oh iya. Karena telah memberikan tempat yang sangat istimewa ini, bagaikan istana dalam surga. Iya. Ini ada di belakang ada pohon kapok. Iya. Dia bilang pohon kapok ini mau kapok apa tadi Pokai? Hias. Apa dulu perhiasan? Kapas. Apa kapas? Kapok hias. Oh, nggak ada singkat. Juga tadi sudah dikasih makan sama Bapak Pokai. Ketua aman. Sangat aman. Sangat terima kasih banyak kepada Om Pokai. 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 Sebenarnya itu balikan. Namanya Pokai itu terbalik. Jadi apa? Yakob. Ya, begitu. Tapi orang tidak kenal nama Yakob. Iya. Dia pasti dikenal nama Pokai. Sama dengan saya Yasin, tapi hanya urusan kantor. Tapi kalau begitu tanya nama Tony, mereka kaget. Yasin ke Tony itu jadi nama Unde. Nama Unde. Tapi kami ada nama Unde nggak kami? Ada. Apa? Stephen. Iya, apa nama Unde Stephen? Bukan Stephen. Tidak ada nama Unde yang gagak ini. Tapi Stephen itu yang pada permentaran teh Pak. Biasanya di akhir-akhir pembicaraan ini Haji itu ada quotes dari masing-masing. Dari masing-masing. Kita mulai dari Romi, silakan kalau ada quotes. Kita mau menuju di akhir episode. Kita mau duduk keke dulu. Iya, ciri khasnya duduk keke. Oh, duduk keke. Saya juga duduk keke. Iya. Iya, kita duduk. Belum apa ini biasanya kan saya rokok. Tidak ya? Kalau yang begini ini kalau dorong bilang, saya tidak tahu apa kalau angkat kaki kanan itu dia lagi gelisah. Kalau kiri Haji? Kalau kiri saya belum tahu. Kiri juga biar nanti orang tidak tahu. Tapi saya tidak tahu. Saya pernah baca apakah yang ini gelisah atau yang kiri yang gelisah. Berarti cari aman juga Haji. Dua-duanya. Kan duduk keke. Oh, duduk keke begini. Iya, duduk keke. Jadi setelah terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya itu adalah 18,5 SKS yang kita dapat dari Haji, dan ini adalah sebuah kehidupan motivasi yang pasti kita akan tuju. Mau seberat apapun. Dari sana dulu. Quotes dari Romi. Borsok kita karena berhubung banyak masukan spiritual yang terkenal tadi Bab. Iya. Dan ada banyak yang memang tak kena sekali pas saya Bab. Iya. Kan ngana semua ini. Bareng. Dan memang khusus ini. Jadi mungkin saya pekonsar ini Bapu di hidup ini yang perlu orang mensyukuri itu masih hidup. Orang bangun pagi masih dalam keadaan sehat walafiat, anggota tubuh masih lengkap. Setidaknya orang harus biar minimal cuma bilang alhamdulillah. Karena terlalu sombong orang ketika dia suka kasih kamari kesehatan, yang bilang alhamdulillah dia luar biasa. Perbanyak alhamdulillah. Iya, Pak Jan silakan ada quote. Jadi dalam kehidupan ini kalau kita dalam keadaan susah, atau gelisah, pasti orang lupa satu hal bahwa akan menuju kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaanmu itu tergantung dari rasa syukurmu. Seberapa besar engkau bersyukur, semakin besar juga kebahagiaanmu. Karena hidup ini hari ini kita dapat ujian, insya Allah besok Allah bakal ganti. Karena Allah itu menguji seseorang manusia nggak sampai lewat kemampuannya, batas kemampuannya nggak bakal. Dan terakhir. Ada 3 yang terakhir. Mohon maaf yang terakhir. Jika yang di sana tidak suka kepada kita, maka kita lakukan aja apa yang kita mau, apa yang kita suka. Karena yang saya tahu adalah kasihlah dia kebebasan, jangan takut orang ambil. Karena yang terbaik pasti tahu jaga hati. Mohon maaf ada DP slogan? Backsound. Gitu ya. Mantap. Iya. Quotes keempat itu yang kuku-kuku. Oke, dari itu supaya apa ya? Itu masih ada. Itu jangan menyanyi supaya Pak, mohon maaf Pak, agar supaya itu editornya itu nggak ribet. Kan kadang kalau
berkasih kata-kata itu kan tiap apa berkasih boleh dari dulu ejaan lama itu. Dieditkan. Misal lagu kalau setelah kata-kata dikasih gani dan karena saya mau mandiri. Next. Langsung saja. Next. Gondrong, coba tolong dulu, kondisikan dulu. Oke, next. Setelah itu ya. Simpel saja dari saya. Itu Pak. Simpel saja dari saya, simpel. Tenang-tenang saja, susah apalagi kacau-kacau. Tenang-tenang saja apalagi kacau-kacau. Tenang-tenang saja susah. Apalagi kacau-kacau. semua kacau-kacau. Berarti harus Tenang. Di antara. Oke, jangan dulu terakhir dari sini coach. Syukuri apa yang ada. Sama dengan dia. Hidup adalah anugerah. Jangan menyerah. Lagu. Siapa coach yang baik dari dalam hati, dari dalam diri. Cintainya kesuksesan seseorang itu bisa kita copy. Tapi kalau rezeki itu sulit dipasti. Oh iya, luar biasa. Dan puas terakhir, saya dulu terakhir. Bapu ini mentang-mentang di Botiga SD. Iya. SD kelas 3. Ada tenang. Ada. Iya. Dan ini sudah dari 20 tahun yang lalu ini kuat terus. itu terus ini. Ayo. Ini sangat simpel ya. Sangat simpel saja. Tidak ada orang bodoh di dunia ini. Cuman malas. Macam mana malas mandi, malas bekerja. Ya, itu adalah quotes yang dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah berubah ya. Insya Allah nanti besok. Kan ini sama. Ada 3 orang di sini. Oke, lanjut. Quotes terakhir dari Haji. Saya. Silakan diberikan quotes untuk teman-teman sekalian yang mendengar, melihat. Saya mau ikut Jo yang Fajar ada bilang dan kebetulan saya tulis. Siap. Luar biasa. Di sini tertulis syukuri aja apa yang kita miliki. Jangan iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kamu apa yang engkau belum miliki. Jadi itu tidak perlu iri sama orang lain. Insya Allah Allah akan memberikan kasih sama kita. Tapi jika kita niat baik, jadi kita harus berniat dulu. Husnul zon, jika kita niat baik, maka kita akan sampai ke tempat yang baik. Baku dapat ketemu dengan orang-orang yang baik, dan urusan insya Allah akan berjalan dengan baik. Insya Allah hasilnya juga akan baik. Amin. Macam yang pernah saya dengar. Masih ada. Banyak sekali yang Anda dengar. Jika Anda tidak bisa menjadi orang baik, setidak-tidaknya Anda bisa menjadi orang gila. Bukan orang gila. Jika Anda tidak bisa menjadi orang baik. Bukan bagi sorry. Jika Anda tidak bisa menjadi orang baik, setidak-tidaknya Anda jangan mengikuti seperti orang munafik. Betul. Ada DP sambungan yang di Itu sambungannya. Iya, itu sambungannya. Terima kasih Haji telah bersama-sama dengan kita. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Iya. Insya Allah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.